wa nama riku masfufah. Jadi kalau orang-orang kaya gitu ya, setiap tempat duduk, kalau ini kan hanya kayu kayak gini kan, ini untuk tidur, untuk punya orang miskin kayak gini. Kalau orang kaya itu, kayak orang kaya tempat tidurnya itu, tempat apa namanya, tempat duduknya itu pasti ada bantalnya. Gitu ya. Lisa'yiha radiyah. Mereka merasa senang karena usahanya itu ya, mereka senang. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di dalam surga yang tinggi, gitu ya. Surga yang tinggi itu mempunyai kepuasan tersendiri. Ya mungkin lah kalau kita mungkin kayak Pak Wahyu pingin punya villa, kan nggak ada ya, atau mungkin jarang villa yang ada di tengah-tengah kota di pinggir alun-alun, itu nggak ada. Villa itu ya rata-rata ke gunung begitu ya, ke atas, nanti bikin villa ke sana. Bangunannya kecil tapi antik, menarik, minimalis mungkin ya. Tapi apa keadaannya, bisa melihat keadaan di bawahnya kayak gitu ya. Lihat indahnya alam di bawahnya, lihat air gemericik mengalir. Kalau malam itu lihat keadaan di bawahnya, keadaan apa itu namanya, lampu-lampu yang sangat menarik. Kenapa? Karena dia berada di tempat ketinggian. Begitu juga dengan surga. Surga yang tinggi itu adalah surga yang didambakan daripada surga-surga yang di bawah. Kenapa? Karena kalau surganya di atas, dia melihat teman-temannya yang di bawah, gitu ya. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lahiyah. Kehidupannya nyaman, gitu ya. Di surga itu kelihatan kehidupannya luar biasa. Tidak pernah mendengar kalimat-kalimat yang tidak berguna, ya. Tidak pernah dengar orang ngerasani, tidak pernah orang saling padu, gitu ya. Tidak pernah lihat orang saling mencaci, terus tidak pernah lihat orang saling mengumpat dan sebagainya, ya. La tasma'u fiha lahiyah. Mereka tidak mendengar kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu mereka mendapatkan mata air yang mengalir, gitu ya. Di surga itu ada sungai, gitu ya, sungai dari susu, gitu ya. Terus juga sungai dari madu. Wah, sekarang madu di sini luar biasa mahal, apalagi tahun-tahun ini, ya. Bulan-bulan ini para peternak madu itu paceklik, nggak tahu, karena hasil madu dari lebah yang diingu atau dipelihara itu sedikit, gitu ya. Tapi di surga itu air dari madu, bahkan ada air sungai dari arak yang tentunya tidak memabukkan. Ada juga air yang biasa, jernih dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita bisa bermain di situ, bisa berenang di situ, bahkan bisa langsung minum di situ, gitu ya. Terus di surga itu nanti tidak usah repot. Kalau sekarang ini ya, kalau mau minum saja ini harus nyediakan, gitu ya, harus minta tolong Mas Yasi, Mas Nono tolong dicuci ini, gitu ya, tolong bikinkan, masih repot. Tapi di surga itu apa? Tinggal tempat-tempat minum itu, gelas-gelas itu sudah ada tersalin, tinggal minum saja. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Sururum itu tempat tidur, dipan, gitu ya, tempat tidur. Terus juga tempat tidurnya ya tempat tidur yang tinggi kayak gitu, empuk. Wah, mungkin kalau sekarang itu ya, kalau kita untuk bisa salto gitulah ya, mungkin kita anjlok kayak gini, wah bisa tinggi lagi, mungkin bisa begitu. Tapi yang jelas ini di luar keindahannya, itu malah justru di luar dari pandangan kita nggak kebayang. Kita bayangnya itu yang paling enak, nanti akan lebih enak dari yang kita bayangkan, karena itu sifat surga itu begitu, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, gitu. Nah, yang kita bayangkan ya hanya semampu pikiran kita membayangkan, tapi hakikatnya adalah lebih jauh daripada itu. Fiha sururum marfu'ah wa kawabum mawdu'ah. Jadi tadi gelas-gelas itu, yang gelas-gelas minuman itu sudah mengelilingi kita.
gitu ya. Wa aqwabum mawdu'ah 14 ya, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Dan tidak hanya itu, gitu ya. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Jadi kalau orang-orang kaya gitu ya, setiap tempat duduk, kalau ini kan hanya kayu kayak gini kan, ini untuk tidur, untuk punya orang miskin kayak gini. Kalau orang kaya itu, kayak orang kaya tempat tidurnya itu, tempat apa namanya, tempat duduknya itu pasti ada bantalnya. Ya, gitu yang orang-orang kaya itu. Dan bantal itu apa namanya, sarung bantalnya saja itu harganya satu bantal itu 1 juta. Wah, itu murah Pak Muslim. Itu ada yang lebih mahal dari itu. Berarti ya memang begitu. Di sorga ya bantal-bantal itu tersusun dengan rapi, gitu ya. Itu apa? Menunjukkan kemewahan yang luar biasa. Tidak hanya itu, ya. Wazarabiyu mabsusah, gitu ya. Permadani dari sutra, gitu ya. Kalau di dunia ini kita nggak boleh permadani dari sutra. Tapi di sorga nanti permadani itu yang mungkin karpet lah ya, tapi karpet tingkat tinggi. Gitu. Jadi bersih, wangi, tinggi, lembut ya. Seperti lembutnya luar biasa gitu ya. Nah, itu disediakan bagi kita gitu ya. Dan nggak perlu, kalau kita mungkin ada karpet itu perlu ada yang bersihkan, itu pakai penyedot itu apa namanya, di surga itu nggak perlu ya, nggak perlu disedot pakai ini apa namanya itu vakum yang untuk debu itu. Mereka sudah nggak ada debu karena nggak pernah tayamum di surga gitu ya. Wazarabi mabsusa, itulah keadaan-keadaan orang-orang yang percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari kebangkitan, percaya kepada surga dan neraka. Nah gitu. Tetapi ya, ternyata yang percaya ini sedikit orangnya, gitu ya. Sudah berkali-kali kayak gitu dibilangin kayak gitu, ada saja yang nggak percaya, kayak gitu ya. Maka dari itu kita itu disuruh berpikir menggunakan pikiran, menggunakan akal yang sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir bagaimana supaya kita ini percaya kepada hari kebangkitan, percaya kepada surga, percaya kepada neraka. Makanya kita harus disuruh berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Ya, kalau surat ini turun di Mekah, gitu ya. Dan kebanyakan orang Mekah itu melihatnya lihat keadaan alam yang di Mekah, pertama onta, gitu ya. Yang kedua langit. Yang ketiga gunung. Yang ketiga, yang keempat tanah atau bumi. Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan tidak memperhatikan pula bagaimana langit itu bisa ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana gunung itu bisa ditancapkan ke bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Gitu ya. Jadi bumi ini dihamparkan. Empat keadaan ini yang ada di sekitar kita. Gitu. Atau mungkin kalau sekarang di sini ya onta jarang. Tapi kalau yang ini kan ayatnya turun di daerah Arab. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan unta. Ya, unta itu makhluk yang sangat ajaib, gitu ya, menurut Abdullah Zain itu. Makhluk yang ajaib. Kenapa? Karena unta itu bisa berjalan di atas pasir yang sangat panas, gitu ya. Pasir Arab itu panasnya itu kalau pas musim panas itu kalau naruh telur di atas itu mateng. Ya gitu ya, bisa langsung dimakan. Ya gitu, saking panasnya. Ya gitu ya. Terus kalau kita tiduran di situ melepuh badan kita. Tapi onta itu bisa berjalan di situ. Dan pasir itu kan kayak lautan ya gitu ya.
tidak ada ujungnya kelihatannya kayak gitu, dan itu berjalan di situ sampai berminggu-minggu. Dan karena itu pasir, nggak ada warung yang jualan untuk ini apa namanya, es atau mungkin air untuk minum onta. Dan onta itu bisa berjalan di atas pasir dan lama sekali tanpa minum. Gitu. Kenapa? Karena saat dia minum, dia memenuhi punuk ontanya dengan air. Konon itu sampai 1.000 liter katanya. 1.000 liter kan, coba itu apa namanya itu, toron yang 1.000 liter itu coba beratnya berapa kilo? Itu di atas punuknya coba. Nah, dan itu nanti untuk apa? Untuk diminum dirinya sedikit demi sedikit kayak gitu. Dan onta itu kan kalau memperhatikan, kalau kita naik motor ya, coba naik motor bisa nggak sehari semalam tanpa tidur, tanpa berhenti? Nah, kan nggak bisa. Begitu juga yang mengendarai onta, nggak mungkin dia setiap harus melek kayak gini, lama-lama tidur. Nah, onta itu istimewanya, walaupun majikannya tidur, dia tetap berjalan dan tahu arahnya. Ke sana, ke Palestina namanya ya, ke Sam, gitu ya. Jalur yang pernah dilewati itu dia paham. Oh, ini di sini berarti ke Sam. Ya, walaupun itu tidur, itu bisa langsung tahu-tahu sampai kayak gitu ya. Dan masih ada dan onta itu nanti tahan panas juga. Bisa atasnya ini, belakangnya itu bisa taruh, bisa untuk masak. Ini. Kan luar biasa itu, jadi masak sambil jalan ya gitu. Konon seperti itu, saya juga belum pernah lihat ke sana karena belum pernah lihat onta itu di Ragunan, Jakarta, di kebun binatang. Disuruh kita memperhatikan seperti itu. Nanti apa efeknya? Yang selanjutnya gitu ya. Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Langit ini, kita ngelihat langit keluar gitu kan, bangunan atap luar biasa tingginya gitu ya, dan tidak runtuh tanpa adanya tiang. Lah ini gazebo ini aja apa aula ini apa namanya ini, aula ini tiangnya ada berapa ini, kalau tidak ada tiangnya ya mungkin sudah hancur gitu kan. Langit itu tidak gitu. Langit itu tinggi kayak gitu, tapi tidak ada tiangnya dan tidak runtuh. Dan lebih hebatnya langit ini ada 7 sab ke atas kayak gitu ya, ada 7 tingkatan kayak gitu ya. Nah terus wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung ya, berarti kalau kita ngelihat gunung itu bisa tinggi sekali kayak gitu, tidak apa namanya, tidak runtuh, tidak ambruk kayak gitu ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, jadi bumi ini yang kita pijak, yang kita hidup di atasnya ini, bisa mengeluarkan air gitu, dari bawah bumi ke atas. Padahal sifat air itu apa? Mengalir dari atas ke bawah. Tapi bumi itu tidak. Bumi itu dia bisa memompa air itu dari dalam perut bumi ke atas permukaan. Ini kan seperti hidup gitu ya, bisa memompa air kayak gitu sih. Dan bahkan bisa menumbuhkan tanaman di atas air, di atas tanah ini gitu ya. Jadi kalau kita naruh saja gitu, naruh jagung nanti tumbuh sendiri, tahu-tahu tumbuh bisa dimakan. Itu kan kehidupan sendiri. Hebatnya tanah itu seperti itu. Dan perlu diperhatikan bahwasanya keempat ini, onta, terus langit, terus apa tadi, gunung, terus tanah, keempat-empatnya ini tadinya kan nggak ada gitu ya, nggak ada tadinya, itu nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada gunung, nggak ada apa namanya ini, nggak ada apa tadi yang pertama, hewan,
gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala adakan, ciptakan keempat makhluk ini dengan sangat mudah, gitu ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang pernah ada. Ya, paham nggak kita Pak Wahyu? Ini kan nggak ada ya tadi, keempat-empatnya ini kan nggak ada. Allah ciptakan jadi ada. Jangankan padahal kita ini manusia, kan ini ada gitu ya. Tadinya kita nggak ada, sekarang ada. Nanti akan berarti kan pernah ada, nanti dimatikan. Tapi manusia kan berarti kitanya kan pernah hidup. Nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan secara logika itu lebih mudah menghidupkan manusia yang pernah hidup daripada apa? Daripada menciptakan ataupun menghidupkan unta, menciptakan ketiga hal tadi, bumi, air, bumi, gunung, terus langit, kayak gitu ya. Nah, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak yakin gitu ya? Kenapa kalau kita yakin bahwasanya Allah mampu menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan gunung, kenapa kita tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mampu menciptakan manusia yang dulu pernah diciptakan? Ya, ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari kebangkitan itu pasti ada, surga neraka itu pasti ada. Dan berilah peringatan kepada manusia, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kita juga bagi mereka. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguh mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan kepada mereka. Ya. Saya ataupun bahkan para nabi ya gitu, dan antum semua ketika memberi peringatan kepada orang lain, memberikan nasihat kepada keluarga, ya kita tugasnya hanya bisa memberikan nasihat saja, memperingatkan, tidak bisa memberikan hidayah. Begitu, jangankan kita, nabi saja tidak sanggup memberikan hidayah kepada pamannya yang seluruh hidup dan seluruh hidupnya dipergunakan untuk membela Rasulullah SAW. Bahkan hartanya habis untuk membela Rasulullah SAW. Ini saja tidak bisa diberi hidayah oleh Rasulullah SAW. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.